Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Maghrib dan Isya rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, di maghrib ini kembali kita melanjutkan kajian kita tentang perbedaan mazhab, di antara perbandingan mazhab dari mazhab fikih yang mungkin sering jadi pertanyaan, jadi permasalahan. Di pekan lalu kita sudah membahas tentang hukum bersentuhan lanang dan tino. Apakah membatalkan wudu? Di situ kita pahami ternyata ulama mazhab pun berbeda. Tapi berbeda, kemarin kita bahas, bukan berarti ketika ada perbedaan iko benar, itu salah. Tapi perbedaan itu bisa jadi dia yang benar, kita juga benar, selama perbedaan itu mengikuti pendapat para ulama. Tentu ulama fikih yang mu'tamad, yang diakui itu 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Maka selama kita mengikuti pendapat imam itu, maka selama itu insya Allah kita benar. Masuk kita Bapak Ibu selanjutnya tentang apa hukum menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, imam mazhab fikih pun berbeda. Imam Hanafi berdasarkan hadis, ketika Nabi pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, apakah batal? Maka Nabi katakan, innama huwa bid'atum minka. Sungguh kemaluan itu merupakan bagian dari tubuhmu, bagian dari dirimu. Sebagaimana kaki, tangan, kepala, maka menyentuhnya tak batal.
Maka menurut Imam Hanafi, kemaluan tidak membatalkan wuduk. Tapi berbeda menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. 3 mazhab, artinya berarti jumhur, mayoritas, sepakat bahwa menyentuh kemaluan langsung dengan tangan, artinya tanpa batas, nyentuh kulit dengan kulit, maka batal. Tapi kalau bersentuhannya dengan alas, ada pembatas, tak batal. Tapi bersentuhan kulit langsung, tangan misal langsung, maka batal. Hadis yang dipakai, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Maka dari sika yang berbeda hanya Imam Hanafi. Maka bersentuhan, menyentuh kemaluan, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, batal wuduknya. Batal wuduknya. Ika bapak, ibu. Selanjutnya, perkara solat. Perkara solat juga yang sering ada perbedaan. Mengangkat tangan. Kenapa berbeda? Solat kita tu nyontoh Nabi. Nabinya satu. Tapi solatnya ngapa beda-beda? Ada orang yang mengangkat tangan sejajar pundak. Ada yang mengangkat tangan sejajar telinga. Dan itu bukan berbeda karena memang hadisnya ada. Kita tengok Bapak Ibu hadis dari Ibnu Umar. Annahu Rasulullah SAW kana yarfa'u yadai hadwa mankibai. Bahwa Nabi itu, kata Ibnu Umar, kalau solat dia ngangkat tangannya itu setinggi pundaknya. Ngangkat tangan setinggi pundak. Izaftatahas sholah, ketikanya memulai solat. Hadis itu Bukhari Muslim. Jadi kata Ibnu Umar, Nabi itu kalau solat ngangkat tangannya setinggi pundak. Itu hadis pertama. Tapi ada juga hadis yang kedua. Riwayat Imam Muslim. Hadisnya juga sahih. Jadi Nabi itu kana idza kabbara rafa yadayhi hatta yuhazi bihima uzunai. Nabi itu kalau takbir ngangkat kedua tangannya sampai kedua telinganya. Sampai kedua telinganya. Bahkan dalam riwayat lain menyentuh telinganya, bukan hanya sekedar sampai, tapi menyentuh kedua telinga. Iko dalil, ternyata Nabi pun berarti terkadang ditengok Ibnu Umar setinggi pundak, tengok sahabat lain setinggi telinga. Tidak ada yang berbeda. Cuman berbeda, ulama mazhab tadi lebih cocok dia sepakat dengan hadis yang iko. Maka menurut Imam Hanafi, ngangkat tangan itu sunnahnya sejajar dengan telinga. Berbeda ke Imam Maliki. Imam Maliki lebih sepakat dengan hadis sejajar pundak. Artinya berbeda, tapi dua-duanya ternyata ada hadis dan dua-duanya pun sahih. Dua-duanya benar. Maka itu berarti beda itu bukan berarti salah. Salah mengikut pendapat ulama. Karena ulama fikih tadi ngambil dalil. Aiko contoh, artinya Nabi kadang solatnya setinggi pundak, kadang nyetakbir setinggi telinga. Imam Syafi'i setinggi sejajar telinga, sunnahnya menyentuh telinga. Itu Imam Syafi'i. Karena mengangkat kedua tangan ketika takbir, itu cuma ada dua tempat dalam hadis. Satu setinggi pundak, yang kedua setinggi telinga. Tidak ada hadis lain. Artinya tidak ada di bawah pundak. Tidak ada pula yang melebihi telinga. Cuma ada pundak dan telinga. Silahkan dipilih Bapak Ibu. Tidak ada perbedaan sebenarnya. Karena dua-duanya pun dikerjakan Nabi. Nah Bapak Ibu,
Selanjutnya menurut Imam Hambali, Imam Hambali lebih menganggap dua-duanya boleh. Kalau Imam Hanafi tadi telingo, Imam Maliki pun tak, Imam Syafi'i telingo, Imam Hambali dua-duanya boleh. Mana yang kita inginkan? Ya karena memang dua-duanya ada hadisnya. Maka itu boleh. Ngangkat tangan kapan? Ada 4 waktu. Satu ketika takbiratul ihram. Jadi ngangkat tangan itu kapan? Ketika takbiratul ihram, mulai solat. Boleh telingo, boleh pun tak. Yang kedua, ketika akan ruku, itu sunnahnya ngangkat tangan. Habis baca ayat, angkat tangan nak ruku. Yang ketiga, bangkit dari ruku. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangkit dari tahiyat awal. Bangkit dari tahiyat awal, tegak untuk rakaat ketiga, maka itu ngangkat tangan. 4 ikolah sunnahnya ngangkat tangan. Sunnahnya ngangkat tangan. Nah, ngangkat tangan tu sepundak, setelingo, boleh. Waktu ngangkat tangan 4. 1 mulai solat, 2 nak ruku, 3 bangkit dari ruku, 4 bangkit dari tahiyat awal ke rakaat ketiga. Di luar itu tidak sunnah. Berarti sujud di rakaat pertama, tegak dari rakaat pertama untuk ke rakaat kedua, tidak ada ngangkat tangan. Tidak sunnah. Begitu juga dari rakaat ketiga, bangkit sujud, bangkit dari sujud untuk naik ke rakaat keempat, juga sunnahnya tidak ngangkat tangan. Jadi ngangkat tangan itu cuma 4 tempat. Baik, takbiratul ihramnya wajib. Ngangkat tangannya sunnah. Jadi takbirnya, jadi dalam sholat itu takbir itu ada 2. Ada takbir yang wajib, itu takbiratul ihram. Takbir pertama, Allahu Akbar, ngangkeknya sunnah. Tapi takbirnya wajib, takbir pertama. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan yang halal. Jadi sebelum sholat ngecek halal, makan halal. Tapi kalau sudah mulai sholat, takbiratul ihram memulai sholat, Allahu Akbar. Ikalah takbir yang mengharamkan yang halal. Maka ngecek, kalaulah takbir haram ngecek. Makan yang tadinya halal, tapi kalaulah takbir haramnya makan. Maka yang wajibnya takbirnya. Ya. Kemudian Bapak, ada takbir yang kedua. Oh, ini satu paket tuh Pak. Ngangkat takbir dengan ngangkat tangan. Ada takbir yang kedua, ini tidak wajib, tapi sunnah. Setiap pindah gerakan. Setiap pindah gerakan. Namanya takbir intikal. Takbir berpindah tempat dari setiap gerakan. Nak ruku, Allahu Akbar. Sami Allah sunnah. Sujud, Allahu Akbar. Duduk, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar setiap gerakan itu namanya takbir intikal. Takbir berpindah gerakan. Itu sunnah. Seandainya tidak dibaca Allahu Akbar, karenanya sunnah, tidak menjadi sebab sholatnya tidak wajib. Tidak sah. Sholatnya tetap sah. Tapi beda yang pertama. Takbiratul ihram, takbir yang pertama. Itu wajib. Begitu Pak. Ya, monggo Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita temui dalam sholat berjamaah setelah takbir, imam baca Al-Fatihah tidak diawali dengan bismillah, langsung alhamdulillah. Begitu juga pas waktu mau baca ayat juga langsung baca ayat tanpa bismillah. Gimana punya?
Nah, baik Bapak Ibu, apa hukum baca bismillah? Bapak Ibu, sebentar lagi sebenarnya nak masuk kau tadi Pak deh, tapi lah ditanya duluan. Jadi baca bismillah itu memang ulama berbeda Bapak Ibu, berbeda pendapat. Ada hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat yang tidak baca Al-Fatihah. Disiko sepakat ulama bahwa Al-Fatihah itu rukun solat. Ulama sepakat. Karena hadisnya tidak ada solat yang tidak baca Al-Fatihah. Kapan? Kalau solatnya sendirian. Kalau solatnya sendirian. Ulama tidak ada beda pendapat. Wajib baca Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah, tak sah. Tapi ketika solatnya berjamaah, nah di sini ulama ada yang berbeda. Ada yang mengatakan wajib, Imam Syafi'i tetap wajib. Imam Hambali tidak lagi wajib. Kenapa? Ada hadis bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Di siko ketika berjamaah beda pendapat. Nah kini Bapak, bagaimana bismillah? Kita tengok hadis. Imam Hanafi baca bismillah itu disunnahkan dibacanya pelan. Imam Hanafi. Tapi bismillah itu wajib dibaca. Cuman cara bacanya sir, pelan. Hadis yang dipakai Imam Hanafi artinya Nabi bersabda, jika kalian ingin membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah basmalah. Sesungguhnya basmalah itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Hadis yang kedua dipakai Imam Hanafi. Dari Anas bin Malik berkata, saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Saya tidak mendengar satupun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sekolah dipakai oleh Imam Hanafi. Baca bismillah itu wajib. Tadi hadisnya. Tapi kece Anas bin Malik, aku solat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, belakang Utsman. Kece Anas. Tapi aku tidak ada dengar baca bismillah Nabi. Maka dari artinya tidak dengar kencang bismillahnya. Maka dari siko Imam Hanafi bahwa baca bismillah itu wajib. Karenanya bagian dari Al-Fatihah. Bagi imam, wajib. Cuman sunnahnya khusus bismillah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aiko. Jadi bismillahnya sunnahnya. Bismillahnya tetap dibaca. Tapi sir, pelan. Menurut Imam Hanafi. Beda ke Imam Maliki Pak. Apa kece Imam Maliki? Imam Maliki berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca sama sekali. Kalau Imam Hanafi tadi baca, cuman sunnahnya sir. Imam Maliki beda dewek. Kenapa? Karena dianggap oleh Imam Maliki bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi Imam Maliki tidak nian baca bismillah. Bukan dibaca sir, bukan dibaca pelan. Tidak nian dibaca. Imam Maliki. Mana dalil yang dipakai oleh Imam Maliki? Dalilnya Bapak Ibu. Yang tadi nomor 2 dipakai oleh Imam Hanafi. Rasulullah SAW kata Anas bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib memulai solatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis riwayat Bukhari, sahih. Jadi memulainya Nabi itu kalau solat didengarnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada bismillah. Itu dipakai oleh Imam Maliki. Kemudian dalil yang kedua dari Anas bin Malik. Saya solat di belakang Nabi, Abu Bakar dan Utsman. Tidak mendengar pun satu pun dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari siko Bapak,
Ibu, Imam Maliki menyimpulkan berarti bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah menurut Imam Maliki. Jadi menurut Imam Maliki bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca sama sekali. Beda ke Imam Hanafi tadi, wajib dibaca, cuman sunnahnya sir. Iko pendapat Imam Maliki, Pak. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baca bismillah pada surah Al-Fatihah disunnahkan sama ke ayat-ayat lain. Keras, jahar, tidak ada bedanya. Alhamdulillah, tidak ada bedanya Ar-Rahmanir-Rahim, sama. Bismillah tu satu bagian dari surah Al-Fatihah yang tidak ada bedanya. Bacanya juga keras. Jadi sunnahnya juga keras, bukan sir. Wajib dibaca bismillah dengan kencang. Hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i, Bapak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika kalian ingin membaca surah Al-Fatihah, maka bacalah bismillah. Itu hadisnya. Sesungguhnya basmalah atau bismillah itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kau Nabi ngecek. Iko dipakai Imam Syafi'i. Kemudian hadis yang kedua. Dari Nu'aim bin Al-Mujammir radhiyallahu anhu berkata, saya solat di belakang Abu Hurairah. Kecek sahabat kau. Aku solat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah mengeraskan bismillah. Jadi Abu Hurairah mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keraskan juga bismillah. Setelah selesai salam, maka Abu Hurairah berkata, demi Allah, aku adalah orang yang paling mirip solatnya dengan solatnya Nabi. Kece Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ikut dipakai oleh Imam Syafi'i. Jadi ada sahabat solat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu baca bismillahnya kencang sebagaimana kita biasanya. Habis solat, apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, nyoba sumpah. Cek ikolah Nabi solat. Solat aku kok sama cak solat Nabi. Berarti kencang bismillahnya. Nah, hadis iko dipakai oleh Imam Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i, baca bismillah itu kencang. Tidak sunnah pelan. Imam Hanafi pakai hadis yang tadi. Aku tidak dengar Nabi baca bismillah. Artinya di satu sisi Nabi pernah kencangkan bismillah. Di satu sisi Nabi tidak kencangkan bismillah. Itu tadi. Dua-duanya ada hadisnya. Kemudian, bagaimana menurut Imam Hambali? Imam Hambali sama ke Imam Syafi'i. Imam Hambali sama ke Imam Hanafi. Bismillah wajib dibaca, cuman sir, cuman pelan. Aikah dipakai Saudi, Arab Saudi kan? Kita dah ada dengarnya baca bismillah. Ternyata tetap baca, cuman sir. Yang idaknya dibaca itu mazhab Maliki. Hadisnya sama-sama ada, sama-sama sahih, tapi bedalah ulama kau tadi pakai ulama kau pakai hadis kau, yang kau pakai hadis kau. Nah itu tadi Bapak. Jadi kesimpulan, bismillah itu boleh dibaca kencang, boleh dibaca pelan, sir. Tapi kita kan rata-rata mayoritas mazhabnya Syafi'i. Secara tidak langsung kita kau bermazhab Syafi'i. Walaupun kita tu tidak pernah belajar khusus mazhab Syafi'i. Tapi secara tidak langsung diajari oleh guru-guru kita. Dan secara sejarah ternyata yang bawa Islam itu mazhab Syafi'i. Maka secara tidak langsung terbentuklah kita diajarkan mazhab Syafi'i. Baik solat mungkin, baik puasa mungkin. Itu. Jadi secara tidak langsung. Maka kalau kita berimam di wilayah yang mayoritas mazhab Syafi'i, maka tetap kita kencangkan bismillah. Kencangkan bismillah. Justru
kita itu kurang bijak kalau tidak kencangkan bismillah. Sementara makmum tahunya bismillah itu kencang. Itu tadi Pak. Jadi lebih bijak sesuai apa kebiasaan masyarakat setempat. Toh juga benar, dipelankan benar, dikencangkan benar, ada hadisnya. Maka lebih baik imam itu tahu ibarat apa kebiasaan jamaah setempat. Sama kayak kunut, tidak kunut tu Bapak. Kunut kemarin kita bahas tu. Kunut itu menurut Imam Hanafi bid'ah. Menurut Imam Maliki kunut cuman sebelum rukuk. Menurut Imam Syafi'i sunnah. Sunnah yang disebut sunnah ab'ad. Menurut Imam Hambali tidak bid'ah dan juga tidak sunnah. Dan sunnahnya tidak kunut. Tapi apa kata Imam Hambali? Kita itu ngikut imam yang kunut walaupun kita tidak kunut. Jadi kalau imam kunut, makmum lebih baik ngikut imam. Karena imam itu dalam hadis innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi imam itu memang untuk wajib kita ikuti. Maka kalau imam kunut, lebih baik kita ngikut kunut. Imam angkat tangan kita. Walaupun mungkin tadi kita berpaham tidak kunut. Sebaliknya, kalau imam tidak kunut, jangan pula kita kunut. Imam tidak kunut, terus kita tidak usah kunut. Ngapa? Ngikuti imam. Selama status kita makmum, maka kita ngikuti imam. Iya Pak Den? Kalau dalam sujud sajadah, ada yang dibaca dari rakaat pertama diselesaikan sampai rakaat ketiga. Ada yang dibaca dari rakaat pertama selesaikan sampai rakaat kedua, terus rakaat ketiga dibaca ayat lain. Itu ada ayat khusus yang harus yang menyambung surat sajadah. Bisa ayat semuanya bisa. Baik. Jadi memang Bapak Ibu, ada riwayat Nabi itu subuh Jumat itu di rakaat pertama itu membaca surat As-Sajdah. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua itu surat Al-Insan. Susunnah. Jadi rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Al-Insan. Ikut sunnah. Subuh Jumat. Tapi kan terkadang Pak Imam itu tidak hafal di surat Al-Insan. Panjang. Maka yang penting sujud sajadah. Maka ada imam bagi surat sajadah tu 2 rakaat untuk 2 rakaat. Maka tadi di rakaat pertama wahum la yastaghfirun sujud. Kemudian sambung tatajafa junubum. Habis tu berhentinya di ayat mungkin di ain. Walaqad ataina itu rakaat kedua. Jadi berhentinya di ain untuk rakaat pertama. Kelak rakaat kedua walaqad ataina. Boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena sujud sajadahnya aja sunnah. Sujud sajadahnya sunnah. Artinya Nabi itu punya kebiasaan seperti itu. Itu bagian sunnah, bukan wajib. Seandainya imam tidak membaca surat As-Sajdah di subuh Jumat, jangan pula kita subhanallah. Karena itu sunnah. Boleh ayat apa? Apapun boleh. Nah, karena itu sunnah, artinya itu bukan kewajiban. Kalaupun imam tadi rakaat pertama ke rakaat kedua bagi 2 karena tidak hafal Al-Insan, yang penting ngambil sunnahnya sujud sajadah daripada tidak sujud sajadah, yang penting sujud sajadah. Tapi rakaat keduanya tidak hafal Al-Insan, boleh bagi 2. Surah sajadah itu untuk 2 rakaat. Boleh.
Kan ada kaedah ma la yudraku kulluh wa la yutraku kulluh. Kalau tidak pacak dikerjakan galo, jangan pula ditinggalkan galo. Jadi kalau tidak pacak ngikuti segala sunnah, as-sajadah rakaat pertama, al-insan di rakaat kedua, tidak pacak dikerjakan segala, jangan pula ditinggalkan galo. Itu kaedahnya. Artinya kalau tidak pacak al-insan, ya udah as-sajadah aja. Itu maksudnya Pak Adi. Jadi boleh, karena itu bukan wajib. Boleh dibagi. Ada pula tu kami temui Pak Imam, karena dia nak lama tegak, nyo langsung surah as-sajadah tu, yang penting sujud sajadah, nyo langsung di ayat kedua belah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Nyo langsung ambil dari situ startnya. Di rakaat pertama. Jadi tidak dari alif lam mim nyo ngambil. Tapi langsung di ayat kedua belah. Bayangkan tuh. Boleh tak? Ya boleh aja. Karena mungkin tadi nyo dah hafal segala surat, hafalnya ayat yang ikut aja, yang penting dapat sujud sajadah, ya udah dapat sunnah. Seandainya imam juga tidak hafal surat sajadah, udah surat lain. Itu tadi Bapak. Boleh. Jadi yuk silakan Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pada kencing, jadi kita sebut tukang mandor siram, cuman aku itu siram ikut kayak sunnahnya Bapak, kencing itu kan ada sunnah diajarkan Nabi. Karena kan Islam itu sudah sempurna. Dari urusan WC, urusan masjid, urusan tidur, sudah selesai itu diajarkan Nabi segala. Maka sunnah WC Bapak, yang harus jadi perhatian sunnah itu artinya sudah dicontohkan oleh Nabi. Tugas kita ngikuti Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa ngikuti sunnahku, siapa ngikuti aku, kecek Nabi, maka berarti dia cinta ke aku. Siapa cinta ke aku, masuk surga ke aku. Apa itu sunnah? Apa yang sudah dikerjakan Nabi, apa yang sudah dikecek Nabi, apa yang sudah ditetapkan Nabi, disetujui Nabi, itu sunnah. Ngikuti Nabi, maka sunnah dapat pahala Bapak. Contoh urusan WC Bapak. WC itu tidak ada hukumnya. Tidak ada wajib, tidak ada sunnah, tidak ada makruh. Tapi di WC dapat pahala kalau kita ngikuti Nabi. Bagaimana urusan WC dapat pahala? Ikuti Nabi. Satu, sebelum masuk WC baca doa. Baca doa Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Satu sunnah dapat. Yang kedua, Nabi ajarkan masuk kaki kiri. Dapat dua sunnah. Maka urusan WC pun dapat pahala. Yang ketiga, kalau kencing jangan ngadap kiblat, jangan belakangi kiblat. 3 sunnah. Maka kalau buat WC jangan ngadap kiblat, jangan belakang kiblat. Yang keempat, jongkok kencing, sunnah. Jongkoknya Pak, cak mana cak iko? Kaki kanan atas, kiri. Keempat, sunnah. Yang kelima, kalau habis kencing diurut Pak, disentuh, jangan disiram aja Pak Imam. Kalau disiram aja, dipegang, pegang. Bila perlu diurut. Nah, iko diurut Pak. Biar air yang masih di siko keluar, urut. Tangan kiri sunnah, diurut. Ya, itu Pak. Kok sunnah? Karena kan air itu tidak masih diurek, diurut. Sunnahnya lagi dehem Pak, berdehem. Pas kencing tu berdehem. 3 kali. Jadi tengok pas kita berdehem Pak, air itu kencing tu ngejut keluar untuk mengeluarkan sumbatan-sumbatan kita. Itu sunnah tuh, Nabi ngajarkan. Habis itu urut 3 kali. Dah, baru cebok siram ke air tangan kiri. Tangan kiri. Artinya disentuh. Jangan cuma sekedar siram aja, disentuh.
sampai dengan air ngalir. Udah. Maka ika bapak sunnah. Habis tu keluar WC kaki kanan. Bayangkan berapa sunnah tu dari urusan WC. Ada 6 sunnah. 6 atau 5 sunnah. Urusan WC ngikuti Nabi dapat sunnah. Kalau satu sunnah 10 pahala, 6 kali 10, 60 pahala. Yang kita dapat hanya urusan WC. Jadi tadi Pak Imam harus dipegang. Dan sunnahnya diurut dia. Sampainya keluar. Karena kalau tidak diurut, khawatir. Ada sisa, kita tegak, kita berjalan, keluarlah air tu, nempel di celana dalam kita bawa solat. Solatnya tidak sah. Karena syarat sah solat, 1, suci dari hadas. 2, suci dari najis. Baik suci dari najis pakaian, suci dari najis badan, suci dari najis tempat solat. Begitu Pak Imam. Wallahu a'lam. Ya, silakan Pak Haji. Ketika ngebaca itu, ada itu harus betul di bawah itu perintahnya. Nah itu kalau kita baca, ketika kita ini bisa baca kita ada orang-orang, tapi mampu lewat aja. Baik, betul tadi dalam Quran itu ada, bukan hanya di surah As-Sajdah, ayat Sajdah. Jadi ayat Sajdah itu ayat yang sunnah. Kalau membaca atau mendengar. Membaca atau mendengar. Itu kalau dibaca ada 15 ayat dalam Quran. Itu sunnahnya sujud. Sunnahnya sujud. Baik dalam solat dibaca. Atau di luar solat. Nah, pas Pak Imam baca. Kayak surat Al-Alaq gitu kan. Wasjud waqtarib. Ayat terakhir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ayat sajadah. Tapi kalau imamnya tidak sujud sajadah, tidak apa-apa. Kanunnya sunnah. Jangan pula ditegur, subhanallah. Jangan pula kita sujud dewek sajadah. Tak. Pokoknya ikut imam. Karena dia sunnah Pak Haji. Jadi boleh aja Pak Imam sujud, boleh aja tidak sujud. Karena hukumnya sunnah. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث